Pasti kebenaran itu menemukan jalannya. Benar. Benar. Si Yoke dapat foto. Itu bukan foto Marisa ya. Itu diedit-edit sama dia. 1,000,000% aku kasih tahu kalian bahwa foto yang Yoke up itu bukan foto Marisa Ica. Ya, jangankan sekedar foto. Kurang biadab apalagi dia mitnah aku. Coba, kurang biadab apalagi si Yoke itu mitnah aku. Kalau sekedar foto, ya udahlah. Sama gini ya. Nanti mungkin Kim akan bikin, aku akan kontenin balik. Kalian tunggu aja, nanti aku akan bikin podcast sama Kim. Tapi ada satu hal yang menarik. Bahwa dari mulut Yoke nih ya ngomong, udah biarin aja, yang penting dia mau ngarang kek, dia mau fitnah kek, dia mau apa kek, kan mulut dia lagi didengar katanya di Indonesia. Sebiadab itu loh, seolah-olah dia itu ngomong apa aja, kalian ini percaya kalau yang bodoh gitu, tapi kan nggak semua orang bodoh ya, sudah terlalu biadab ya, betul. Dan dia menyadari ternyata bahwa dia itu ngarang. Tentang aku ngarang, tentang Ica ngarang, tentang semuanya ngarang. Karena apa? Karena dia euforia, dipuji, dibayar sama yang tadi aku sebutin namanya. Ya udah itu. Uang yang kamu nikmatin, Yoke ya. Uang yang kamu nikmatin dari suruhan-suruhan menghina aku, membuli aku, mendoxing aku. Kira-kira sekarang sesuai nggak dengan apa yang terjadi di hidup kamu sekarang? Kira-kira sesuai nggak? Nah, ini orang-orang yang ngasih duit ke Yoke juga. Kalian sama aja membiayai teroris. Berarti kalian apa? Cari masalah sama aku. Ya sekarang kalian punya masalah sama aku, gitu. Nanti kalau ketemu, aku akan tanya orang-orang yang aku sebut namanya tadi. Kalau aku yakin aku satu hari pasti ketemu. Aku mau tanya, kalau dia posisinya di aku, ada orang menghujat-hujat dia lalu dikasih duit, kira-kira otak dia jalannya bagaimana? Kira-kira dia dalam otak dia mikirnya gimana? Gitu. Apalagi ada beberapa orang yang menurut aku di depan aku baik loh. Di depan aku baik, ya aku ngerasa dia juga ada otaknya ya. Ternyata nggak ada ya. Ternyata manusia itu tidak bisa dilihat dari tampilan baik-baik di depan aku. Ternyata ya gitulah. Tuh tidak ada manusia yang lebih nista daripada orang-orang yang munafik seperti itu ya. Yang munafik seperti itu. Jahat. Intinya jangan percaya siapapun di dunia ini, gak begitu konsepnya. Aku punya sahabat-sahabat, tapi ya sahabat-sahabat aku gak ada yang begitu. Sahabat aku baik-baik. Ada yang udah 20 tahun, ada yang 30 tahun. Kalau gerombolan kambing ini kan orang-orang yang gak ada arah tujuan hidupnya, ya. Gak punya arah tujuan hidupnya. Ada juga tuh satu LGBT. Aku juga punya masalah enggak sama dia. Kok bisa dia kasih duit sama Yoke ya? Mungkin dia merasa senasib kali. Merasa senasib. Apa tuh namanya, jenis kelaminnya nggak jelas. Antara perempuan atau laki-laki nggak jelas. Jadi mungkin dia mensupport di sisi itunya ya. Tantang petenteng. Nanti aku kalau ketemu dia aku akan tanya gitu. Sekian dan tidak terima kasih ya. Sekian dan tidak terima kasih. Siapa juga yang mau terima kasih sama lu? Emang lu siapa? Gue tanya. Kalau merasa dunia maya ini gak cocok buat kau, emang gak cocok. Karena apa? Karena kau biadab, gitu aja udah. Karena kau biadab. Izinkan aku marah ya. Karena aku gak nyangka ini manusia ternyata begitu. Apalagi terakhir dia kan nyerang-nyerang perempuan ya. Nyerang-nyerang nyerang-nyerang pacaran pasangan yang baru bercerai.
Sekalipun kau tahu dia sakit, bukan, mau ngomong apa ya? Kejauhan kau mengomentari kehidupan orang lain, ya. Harusnya hidup kau dulu kau pikirin, gitu. Gak usah kau menambah beban-beban hidup perempuan. Ini karena dia nyerang perempuan ya. Gak usah kau mention penyakit apa mantan pacarnya dulu. Kau aja pikirin dulu, hidup kau pikirin dulu ya. Orang itu sudah menderita dengan kehidupannya. Orang sudah menderita dengan apa yang dia rasakan sekarang ya. Jangan kau tambah lagi bensin ke kehidupan orang lain, ntar kau terbakar ya. Ntar Allah bakar hidup kau. Nggak usah kau sok jago lah, kenal sama si A, si B, si C. Kau tuh bukan siapa-siapa ya. Kau bukan siapa-siapa. Jadi kalau kau merasa tidak cocok di dunia lo pergi, emang nggak cocok boti biadab yang ikut campur urusan hidup orang lain, nggak cocok. Aku sebetulnya kalau dia ngasih duit sama si Yoke aku nggak masalah, tapi aku ngelihat dia komen seorang perempuan ibu dari 2 anak lagi kena masalah gede banget, lagi bercerai, lagi susah hidupnya ya. Lagi susah hidupnya, kok dia bisa-bisanya menambah penggiringan opini, walaupun itu benar ya, kok kau bisa-bisanya menghina perempuan gitu emang kau bukan lahir dari perempuan sih ya, mungkin kau lahirnya dari batu. Aku tuh kalau ada yang menghina perempuan gak bisa. Kalaupun memang dia sakit itu dia akan menjadi urusan pribadi dia. Kau tahu gak kalau dia tuh punya anak? Gara-gara ketak-ketikan kau tuh di komen orang, jadi orang tahu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Biadab emang boti satu itu. Iya, dia tuh selalu ada ikut campur, giliran dibales, dia ngerasa apa tuh? Dia merasa orang menghakimi dia. Lah dia yang menebar bensin, giliran dibakar sama orang dia nggak terima. Tandain ya guys, itu manusia bukan manusia itu. Apakah yang transfer ke Yoga saat ini lagi panas dingin? Ya enggak juga lah, aku juga nggak peduli ya. Aku juga nggak peduli. Toh, cuman karena aku tahu ngelihat buktinya dan tahu dari ini, aku jijik aja gitu. Kok ada ya? Kok ada orang? Aku tuh selalu berpikir gini ya, pembunuh aja, orang ngebunuh aja masih bisa dimaafin di agama aku ya. Coba deh kalian baca kurang lebih begitu. Tapi orang yang tidak bisa dimaafkan itu orang-orang munafik. Nah termasuk si Boti itu munafik, di depan aku cengengesan, di depan aku belaga oke, nggak ada masalah. Siram kopi nanti kalau ketemu aku di mana pun, beneran. Karena bukan karena dia transfer si Yoke ya, karena dia menyerang perempuan yang bukan urusannya ya. Kalaupun itu pasangan lagi berperkara dan dia sakit, harusnya kau nggak usah ikut campur ya. Dia itu lagi kena musibah, jangan sok biarin aja. Seburuk-buruknya dia itu tetap aja ibu anaknya. Seburuk-buruknya dia tetap aja dia ibu anaknya kawan kau. Jadi kau nggak usah nambah-nambah masalah. Bagus tuh Janja bela sikap dia, bagus, setuju. Maju Janja, karena ini perempuan yang lagi dia ngomongin. Dia tuh lahir dari batu, bukan dari perempuan. Aduh. Yang dibahas Boti yang mana? Yang dibahas Boti yang sok yang sok kaya, yang sok konglo ya. Dia lupa, dia pernah tinggal di rumah susun. Udah jangan suka belagu mentang-mentang ada di atas terus sekarang kau bisa seenak-enak menghina orang, meremehkan orang. Nggak ada ya, nggak ada. Aku banyak orang kaya ya, tapi nggak norak kayak kau ya.
Aku banyak juga teman pejabat tapi nggak norak kayak kau. Belagu. Jijik aku sama orang-orang kayak gitu beneran. Jijik banget. Biasanya kan orang-orang keturunan Timur Tengah itu jadi ulama ya. Bagus. Ya aku tuh selalu ngelihat tokoh-tokoh yang nggak mau onar gitu. Ini agak lain. Ini manusia agak lain. Dokter Andreas. Iya benar, nggak usah dibahas itu mah. Nggak usah dibahas Jijai. Kalau dia biarkan menjadi abadi, menjadi kuman abadi di urusan ini. Dokter Andreas. Aku padamu pokoknya, aku padamu ya. Makanya dia cocok di circle dia. Bener cocok. Manusia-manusia biadab itu memang cocok. Aku tuh nggak masalah ya, mau siapapun berteman sama siapapun, aku tuh nggak masalah. Cuman jadi masalah kalau aku tuh sekarang lagi merasa ada teroris di hidup aku. Kok bisa-bisanya dia membiayai padahal dia baik di depan aku gitu, maksud aku. Kok bisa ada manusia munafik begitu? Dia bukan teman aku juga, cuman kalau ketemu kok kayak baik gitu aja. Emang manusia-manusia seperti itu yang menjijikan banget. Naksir rumahnya. Iya ya, jangan digambarin sama arsitek Boti. Banyak arsitek-arsitek yang hidupnya waras banyak. 1000% dukung Kak Fitri. Ya, terima kasih. Dokter Andres masih nonton nggak sih? Rumah batu sama rumah kayu biayanya sama sih ya. Menurut aku asal kalian paham aja pencahayaan, udara, nah itu yang harus dipikirin. Rumah kayu sama rumah apa tadi? Batu ya. Besi kali ya. Kayak aku ini kan kebanyakan besi sama kaca. Ke nih ya, kalau dia bahagia dengan hari ini pindah negara mana, hari ini pindah di negara mana, kalau dia sebahagia itu ya, seiye itu hidupnya, seoke itu, manalah dia mau komentarin urusan-urusan sampah, ya enggak? Ya kalau dia bukan sampah juga, ya dia sampah juga, gitu aja udah. Kalau dia merasa hidupnya oke, bergaya seolah-olah dia oke, dia siapa, dia negara mana harusnya dia nggak pantas ada di lingkaran sampah. Ternyata dia sampah juga. No wonder. Udah kalian nggak usah tanya-tanya Oki. Kalau Oki itu punya hubungan sama aku udah seperti saudara. Biarkan aku yang bertanya ke dia langsung. Karena aku temenan sama Oki. Kalau sama boti-boti yang lain aku nggak temenan, jijik ya. Sampah teriak sampah. Good lah pos. Pasti suruhan si boti sampah. Bye nek.
Kakak admin pernah baju daster. Kakak admin punya daster satu, cuman kalau dicuci nggak tahu di mana nyelip terus. Bener-bener pedas ngelawan. Aku tuh nggak pernah, aku tuh di dalam hidup itu aku tuh nggak pernah mau nyari musuh. Tetapi kalau ada orang yang mau ngajak musuhan, ya hayu gitu. Ya hayu kalau mau ngajak musuhan tanpa tadi yang aling-aling, tanpa sebab mau ngajak musuhan, ya hayu. Salam sayang loh, enak adem loh kalau gini-gini. Ada kemajuan ya di dalam sosmed aku ini, udah nggak ada buzzer-buzzer sampah lagi. Mungkin si bos kambingnya sudah tahu nih. Oh, aku udah tahu nih. Aku sudah tahu permainannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Main-main. Udahlah jangan mendingan kalau mau pada berseteru dengan urusan bisnis, udah jangan bawa-bawa aku ya. Coba dari awal jangan bawa-bawa aku. Kalian nggak akan porak-poranda ya. Kalau dari awal kalian ya sudah berjuang aja sendiri. Maksudnya mau menghancurin Reza, mau menghancurin SS, mau apa, udah itu aja. Kan awal-awal aku ngamuk ini karena si Yoke ternyata dibiayain, biar nyikat-nyikat aku disebut-sebut terus, biar apa, biar mungkin aku males bantu-bantuin orang yang benar, aku gak akan males, selama ada di depan mata aku kebenaran, kalau aku diem aja aku sama jahatnya sama mereka. Jadi aku bantu, menyemangati, bukan bantu sok jago ya, kayak si Boti itu. Sebegitu pengaruhnya kah seorang Kak Fitri sehingga sampai nyerang-nyerang? Ya nggak tahu, mungkin iya ya. Mungkin buat mereka itu yang di pikiran mereka. Itu yang di pikiran mereka. Kalau aku itu, karena satu, tidak ada, nih catat ya, makanya si manusia jadi-jadian yang kemana-mana pakai topeng itu dengan seenak udahnya ngomongin aku Markus. Buktikan. Siapapun yang punya masalah, kalau memang aku bisa bisa menemani, menyemangati, ayo kamu bisa, ini negara hukum kok, ayo kamu gini, gak ada yang gak diproses kok, gak usah pikiran kalian itu apa-apa Markus, apa-apa dibayar, apa-apa, kalau geng kambing mungkin iya, dia hanya punya otak, dia hanya punya uang, di grupnya dia itu hanya punya uang, otaknya gak dipakai, kalau aku pakai otak, ya, pakai otak aku tuh, bukan main itu. Karena menurut aku kebenaran itu nggak bisa dibayar dan pertemanan itu nggak bisa dibayar juga. Selama benar. Jangan gengs, jangan ikut-ikutin gaya-gaya sok jago bahwa apapun bisa selesai dengan duit. Nggak ada, sama aku nggak bisa ya. Siapa yang Markus, siapa yang memeres, kenapa aku yang dituduh?